Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B Biokimia kelas A akan mempresentasikan tentang teknologi asam nukleat. Baiklah, yang pertama ada PCR, di mana PCR itu merupakan salah satu teknologi yang penting dalam biokimia untuk memperbanyak DNA. Di sini terdapat gambar yang memperlihatkan DNA double helix dan juga mesin PCR yang digunakan di laboratorium. Baiklah, selanjutnya ada prinsip dasar PCR, yaitu melakukan amplifikasi DNA target secara in vitro menggunakan perubahan suhu yang berulang. Ada 3 tahapan utama. Yang pertama, DNA itu dipisahkan pada tahap denaturasi dengan suhu yang tinggi. Kemudian yang kedua, primer menempel pada DNA target di tahap annealing. Dan yang terakhir yaitu DNA diperpanjang oleh enzim polimerase di tahap extension. Gambar di sini menunjukkan siklus suhu dan bagaimana jumlah DNA itu meningkat secara eksponensial setelah beberapa siklus. Kemudian selanjutnya ada PCR aparatus atau skema. Untuk melakukan PCR ini kita menggunakan mesin yang disebut dengan thermal cycler. Seperti terlihat pada gambar, tabung kecil berisi campuran reaksi dimasukkan ke dalam mesin ini, lalu mesin akan mengatur siklus suhu secara otomatis. Kemudian peralatan pendukung lainnya termasuk tabung PCR dan juga pipet mikroliter. Selanjutnya ada PCR reaction mixture atau campuran PCR berisi komponen utama, di mana DNA template sebagai cetakan, primer untuk menentukan bagian DNA yang akan digandakan, dan juga tag polimerase yang tahan panas. Kemudian ada DNTPS sebagai bahan baku nukleotida serta buffer dan ion magnesium untuk menjaga kondisi reaksi. Gambar di sini menampilkan skema primer yang menempel pada DNA serta enzim polimerase yang memperpanjang rantai DNA. PCR adalah teknik untuk memperbanyak DNA target secara in vitro menggunakan enzim DNA polymerase. Proses ini berlangsung dalam siklus suhu yang berulang, terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama, denaturation. DNA dipanaskan pada suhu tinggi kisaran 94 derajat Celcius sampai 98 derajat Celcius sehingga heliks ganda DNA terpisah menjadi 2 untai tunggal. Yang kedua ada annealing. Suhu diturunkan kisaran 50 sampai 65 derajat Celcius agar primer dapat menempel pada untai DNA target yang komplementer. Primer ini berfungsi sebagai titik awal sintesis DNA baru. Yang ketiga ada extension pada suhu optimal enzim tag polymerase, itu kurang lebih 72 derajat Celcius, dan A baru disintesis dengan menambahkan nukleotida sesuai urutan cetakan DNA. Siklus ini diulang berkali-kali, biasanya 25 sampai 40 siklus, sehingga jumlah DNA target meningkat secara eksponensial. Next, deteksi produk PCR. Hasil PCR biasanya dideteksi dengan 2 cara. Pertama, menggunakan agarose gel electrophoresis, di mana fragmen DNA dipisahkan dan terlihat sebagai pita di bawah sinar UV. Kedua, menggunakan qPCR dengan pewarna fluoresen sehingga DNA bisa dideteksi sekaligus diukur jumlahnya secara real time. Next, aplikasi PCR. PCR memiliki aplikasi yang sangat luas, misalnya untuk diagnosis penyakit genetik, mendeteksi infeksi seperti COVID-19, analisis forensik, dan DNA fingerprint, penelitian bioteknologi, deteksi GMO, hingga identifikasi spesies langka untuk konservasi. Selanjutnya yaitu ada elektroforesis pemisahan asam nukleat, yaitu adalah teknik analisis yang digunakan untuk memisahkan molekul asam nukleat DNA atau RNA berdasarkan ukurannya. Dan adapun prinsip dari pemisahan asam nukleat tersebut yaitu pergerakan partikel bermuatan di bawah pengaruh medan listrik menuju elektroda yang berlawanan dengan sifat listriknya, yaitu yang disebut dengan elektroforesis. Saya akan membahas mengenai peralatan elektroforesis. Nah, ini merupakan alat elektroforesis yang terdiri dari gel elektroforesis, wadah, dan sumber arus listrik. Gel elektroforesis yang biasa digunakan adalah gel algarosa. Gel algarosa disiapkan di dalam wadah, kemudian gel algarosa tersebut direndam pada larutan buffer yang ada pada alat elektroforesis untuk menyeimbangkan pH. Kemudian sampel DNA ditambahkan loading day sebagai pemberat. Kemudian pada gel elektroforesis dimasukkan DNA marker sebagai acuan pada baris pertama, dan untuk baris-baris selanjutnya itu kita masukkan sampel DNA-nya. Kemudian dilakukan elektroforesis dengan menyambungkan arus listrik pada kutub positif dan kutub negatif sehingga sampel akan bermigrasi dari kutub positif. DNA yang berukuran kecil akan lebih cepat bermigrasi daripada DNA yang berukuran besar. Selanjutnya, visualisasi fragmen DNA dengan larutan EBTR dan diamati di bawah sinar UV. Nah, dari visualisasi tersebut yang setelah kita sinari dengan sinar UV, maka didapatkan pita-pita dari hasil elektroforesis. Nah, cara pembacaan hasil elektroforesis ini yaitu sampel DNA dicocokkan panjangnya dengan DNA marker yang sudah pasti angkanya. Di sini didapatkan data dengan satuan pasang basa atau BP. Kemudian kita bisa juga melihat konsentrasi dari DNA, yaitu dengan memperhatikan tebal dari pita-pita yang dihasilkan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai metode sandwich sequencing yang digunakan untuk menentukan urutan basa DNA dengan cara menghentikan perpanjangan rantai DNA secara selektif menggunakan DDNTP atau dideoksinukleotida. Nah, prinsip dari
sequencing ini yaitu primer DNA yang komplementer dengan DNA cetakan atau DNA yang diurutkan digunakan sebagai titik awal sintesis DNA. Dengan adanya 4 DNTP, DNTPA, G, C, dan T, nah polimerase memperpanjang primer dengan menambahkan DNTP komplementer ke untaian DNA cetakan. Untuk menentukan nukleotida mana yang tergabung ke dalam rantai nukleotida, 4 DDNTP seperti DDNTP, DDATP, DDGTP, DDCTP, dan DDTTP yang diberi label dengan pewarna fluoresens yang berbeda digunakan untuk mengakhiri reaksi sintesis. Baiklah, komponen yang akan digunakan pada metode Sanger sequencing ini, yang pertama ada DNA template, kemudian ada DNA primer, DNA polymers, DDNTP, dan DNTP. Pada metode ini, yang pertama, DNA didenaturasi dan kemudian didinginkan untuk memungkinkan primer mengikat. Kemudian enzim DNA polimerisasi kemudian memanjangkan urutan sesuai dengan cetakan DNA hingga secara acak menempatkan di deoksinukleotida. Nah, di DDNTP ini tidak memiliki gugus hidroksil yang memungkinkan nukleotida berikut untuk terikat. Jadi begitu dipasang, rantai tersebut berakhir dan tidak akan tumbuh lagi. Kemudian warna-pewarna fluoresensi pada di DDNTP mewakili basa terakhir yang ditambahkan ke fragmen tersebut. Kemudian reaksi ini diulang hingga sampel mengandung fragmen dengan panjang yang berbeda-beda. Nah, masing-masing diakhiri oleh DDNTP berlabel fluoresensi. Ketika fragmen dipisahkan berdasarkan ukuran, pewarna dapat dibaca secara berurutan untuk memberikan urutan DNA cetakan. Hasil dari sequencing berupa urutan spesifik dari basa nitrogen ATGC untuk DNA dan UGC untuk RNA dalam sampel DNA atau RNA. Data ini biasanya dipresentasikan sebagai text graph yang menyusun informasi genetik dan dilengkapi dengan kromatogram yang menunjukkan puncak-puncak warna yang berbeda untuk setiap basa. Next generation sequencing. Prosesnya yang pertama yaitu sampel extraction. Proses dimulai dengan ekstraksi DNA atau RNA dari sampel biologis. Yang kedua, fragmentation dan adapter ligation, di mana DNA dan RNA dipecah menjadi fragmen kecil lalu adaptor F dan R ditambahkan ke ujung fragmen untuk memungkinkan amplifikasi dan sequencing. Yang ketiga, cluster growth, di mana fragmen dengan adaptor dilepaskan ke full cell. Langkah 1-3, fragmen hibridisasi dengan primer pada permukaan full cell. Langkah keempat, bridge amplification terjadi di mana fragmen membentuk jembatan dan diamplifikasi melalui PCR, menghasilkan klaster DNA ganda. Langkah kelima, salah satu untaian DNA dilepaskan dan meninggalkan klaster untaian tunggal. Langkah ke-6-7, proses amplifikasi berulang untuk meningkatkan kepadatan klaster. Lalu ada sequencing by synthesis atau SBS, di mana nukleotida berlabel fluoresen ATGC akan ditambahkan secara berurutan. Setiap nukleotida yang terpasang menghasilkan sinyal fluoresen yang dideteksi menentukan urutan basa, overlapping, dan fragmen-fragmen ini digunakan untuk menyusun kembali genom yang lengkap.